Baik di adegan kali ini di hari itu terlihat Anandi sedang memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak yang sedang bersamanya saat itu. Lalu tak lama kemudian ada seorang anak kecil yang mendekat dan menarik kain sari Anandi. Pada saat itu Anandi langsung tersenyum melihat tingkah lucu anak kecil yang sedang di hadapannya, namun ia tidak menyadari bahwa seorang anak kecil yang sedang bersamanya saat itu adalah Manu, ialah melainkan anak dari Gangga yang selama ini mereka cari. Di saat Anandi sedang asik bermain dengan anak kecil itu, tiba-tiba ibu guru memanggil Anandi, kemudian Anandi segera pergi dan memberikan Manu kepada pengasuhnya. Lalu tak lama kemudian sang pengasuh langsung membawa Manu pergi dari tempat itu. Entah mengapa di waktu Anandi akan membagikan sebuah buku kepada anak muridnya, tiba-tiba ia kembali mengingat bahwa Anandi pernah masuk ke dalam kamar Gangga. Dan di sana ia menemukan sebuah foto Manu. Kemudian Anandi sadar bahwa seorang anak kecil yang baru saja bersamanya saat itu adalah anak Gangga. Setelah ia sadar tak mau menunggu di sana, Anandi langsung kembali ke tempat ia pertama kali bertemu dengan Manu. Namun sangat disayangkan, pelayan Ratan Singh sudah pergi membawa Manu pergi dari tempat itu. Melihat tingkah Anandi di sana, ibu guru cantik menanyakan kepada Anandi lantas apa yang sudah terjadi. Kemudian Anandi mengatakan bahwa seorang anak kecil yang menarik kain sarinya di waktu itu adalah Manu, ialah anak kecil yang selama ini ia cari. Pada saat itu Anandi mengatakan kepada ibu guru cantik tentang semuanya mengenai Manu yang telah dibawa kabur oleh suami Gangga. Lalu Anandi meminta bantuan kepada ibu guru dan anak-anak muridnya untuk mengantarkannya ke tempat keluarga Ratan Singh bersembunyi. Baiklah, sebelum kalian lanjut silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian semua tidak pernah ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Pada saat itu ibu guru cantik beserta anak muridnya bersedia membantu Anandi untuk menemukan keberadaan Manu. Tak mau menunggu di sana, Anandi langsung meminta kepada seluruh anak muridnya agar segera bersiap-siap untuk menjalankan rencana mereka. Tak lupa pula pada saat itu Anandi langsung menelpon Sip untuk memberitahukan bahwa ia telah menemukan tempat persembunyian keluarga Ratan Singh. Terlihat pada saat itu seluruh anak murid sedang berpencar dan menawarkan barang yang mereka jual ke setiap rumah warga. Semua itu mereka lakukan hanyalah untuk mencari tahu tentang keberadaan keluarga Ratan Singh yang telah tega memisahkan Manu dari ibu kandungnya. Lalu tak lama kemudian semua anak murid kembali menemui Anandi dan ada kedua anak yang memberitahukan bahwa mereka berdua telah berhasil menemukan tempat tinggal keluarga Ratan Singh. Setelah mendengar kabar baik dari kedua anak murid itu, di sana Anandi sangat berterima kasih kepada seluruh muridnya bahwa mereka sudah menjalankan rencananya dengan baik. Sedangkan pada saat itu terlihat Sip beserta pihak kepolisian sedang dalam perjalanan untuk menuju desa tempat persembunyian keluarga Ratan Singh. Setelah Anandi dan anak-anak muridnya tiba di tempat persembunyian Ratan Singh, di sana Anandi mengatakan bahwa mereka tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan. Lalu mereka melihat seorang pelayan Ratan Singh keluar dari dalam rumah itu, kemudian Anandi langsung mendekatinya. Di sana pelayan Ratan Singh mengatakan kepada Anandi bahwa mereka hari itu juga akan pergi meninggalkan desa itu. Lalu tak lama kemudian Ratan Singh datang dan meminta pelayannya untuk segera masuk ke dalam rumah. Setelah mengetahui bahwa Ratan Singh dan keluarganya akan pergi, di sana Anandi kembali merencanakan sesuatu agar mereka bisa menghalangi keluarga Ratan Singh yang hendak ingin pergi meninggalkan desa itu. Di saat keluarga Ratan Singh akan pergi meninggalkan rumah itu, terlihat Anandi dan semua anak-anak muridnya mencoba untuk menghalangi kepergian mereka. Pada saat itu ada seorang polisi yang sedang mendukung kejahatan keluarga Ratan Singh. Kemudian polisi itu meminta Anandi pergi dari tempat itu. Di saat pelayan itu ingin memberikan Manu kepada Anandi, di sana Ratan Singh mencoba menghentikannya. Lalu terjadilah perdebatan antara Anandi dan Raja Tega. Kilas balik pada saat itu Anandi kembali mengingatkan Ratan Singh di waktu ia sedang menyiksa dan merampas Manu dari tangan Gangga.
Bahkan Anandi hari itu telah membongkar niat jahat Ratan Singh yang sudah membayar seorang perawat untuk menyuntikkan racun ke dalam cairan infus di waktu Gangga sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian seorang polisi itu kembali menentang Anandi dan ia masih tetap akan mendukung Ratan Singh. Begitu pula dengan Anandi, hari itu juga ia berusaha agar Gangga bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Lalu pelayan itu langsung menyerahkan Manu kepada Anandi dan ia meminta Anandi untuk segera membawa Manu pergi dari tempat itu. Kemudian Ratan Singh melepaskan tembakan agar Anandi tidak membawa Manu pergi. Namun Anandi tidak menghiraukan semua itu, kemudian ia langsung berlari sambil membawa Manu pergi dari tempat itu dan pada akhirnya terjadilah kejar-kejaran antara Anandi dan Raja Tega. Di saat Ratan Singh sedang menodongkan pistol kepada Anandi, terlihat di sana ibu guru dan anak-anak muridnya datang sambil membawa kayu untuk membantu Anandi. Melihat orang sebanyak itu membawa kayu, sepertinya Raja Tega nampak takut dengan semua itu. Kemudian mereka langsung melindungi Anandi agar Ratan Singh tidak bisa membawa Manu. Terlihat pada saat itu Ratan Singh meminta kepada mereka semua untuk tidak mendekatinya, jika tidak ia akan menghabisi mereka satu persatu. Namun perkataan Ratan Singh tidak dihiraukan oleh mereka semua dan mereka masih tetap maju mendekat ke arah Ratan Singh. Melihat keberanian pasukan Anandi di sana, Ratan Singh nampak takut sehingga ia hampir tewas jatuh ke tepi jurang. Pada saat itu Ratan Singh meminta tolong kepada Anandi agar mereka mau menyelamatkan hidupnya. Kemudian Anandi mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan semua itu atas semua kejahatan yang pernah ia lakukan. Namun di sana Ratan Singh kembali mengatakan bahwa mereka bisa memberikan hukuman yang seberat-beratnya asalkan mereka mau menyelamatkan nyawanya saat itu. Lalu tak lama kemudian Anandi meminta kepada semua anak-anak muridnya untuk menyambung kain sari milik mereka untuk membantu menyelamatkan Ratan Singh. Setelah Ratan Singh berhasil mereka selamatkan, tak lama kemudian Sip dan pihak kepolisian datang, lalu Pak Inspektur langsung meringkus Ratan Singh beserta keluarganya untuk menjalani hukuman atas kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada Gangga. Begitu pula dengan seorang polisi yang mendukung kejahatan Ratan Singh. Pada saat itu ia hanya bisa terdiam dan sangat ketakutan. Kemudian Sip mengambil pangkat yang ada di bahunya, lalu ia mengatakan bahwa ia akan melaporkan kepada atasannya. Karena seorang polisi tidak pantas mendukung suatu kejahatan, maka dari itu ia harus dipecat dari kesatuan kepolisian. Namun tidak untuk pelayan itu. Sip mengatakan kepada Pak Inspektur bahwa ia tidak bersalah dan ia hanya dipaksa oleh Ratan Singh untuk melakukan semua itu. Kemudian mereka membiarkan pelayan itu bebas dan yang berhak menjalani hukuman adalah Ratan Singh beserta keluarganya. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan cerita sinopsis di channel ini. Mimin akan pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi